Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh, kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku di pembelajaran keempat. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang yang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan bagi orang yang ada di sekitarnya. Mari kita baca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ya, teks ini menceritakan tentang seorang dokter, yaitu Dokter Rana, yang setelah menimba ilmu di ibu kota, kemudian ia kembali mengabdikan ilmunya di kampung kelahirannya, ya di desa tempat Dokter Rana bertugas. Ia disenangi oleh warga masyarakat karena selain ia mengobati warga, dia juga aktif dalam memberikan pembinaan kepada remaja dan warga secara umum. Ya, pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang yang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Ya, kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, ya berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Ya, mari kita simak peran Indonesia di ASEAN sebagai berikut. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Di antara peran Indonesia dalam kerjasama dalam bidang politik di lingkup ASEAN yaitu yang pertama yaitu mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM. ADMM ini merupakan pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN, yang kemudian melakukan pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai wakil negaranya, duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah, dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Kemudian yang lainnya adalah menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asal. Kerjasama ini untuk menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. Yang berikutnya yaitu melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir, kemudian sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral, kemudian ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara, dan ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang hal-hal yang terkait dengan pidato. Nah, sekarang pidato yang telah kalian buat, coba identifikasi hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Mulai dari salam pembuka, pendahuluan, inti pidato, kemudian penutup dan salam penutup. Nah, kalian mulai sekarang berlatih untuk menyampaikan pidato di depan keluarga saja, ya, yang ada di rumah. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.